Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun situasinya. Kita tetap bersyukur, tetap mensyukuri apa yang telah kita semua, baik materi, kesehatan, keimanan, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang perlu kita syukuri ya. Berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Apa kabar saudaraku, teman-temanku semua yang satu resonansi, satu ghairah, satu perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kembali di ngobrol ngalor ngidul sendirian. Emang saya sendirian ya, sambil bertugas. Saya ini sedang bertugas, saya sendirian ya, nggak ada yang nemani, makanya saya bikin konten. Pokoknya tiap hari ngonten, walaupun konten-konten saya ini adalah konten-konten ya tentang situasi dan kondisi keadaan negara, keadaan dunia, apapun ya, mereaksi kejadian-kejadian, mereaksi para anggota rezim. Semua saya reaksi baik. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita menjelang sahur. Saya memang kalau malam itu jarang tidur ya, makanya ya ngobrol-ngobrol lah di dunia maya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai dengan anaknya Ahok, anak Ahok yang mengatakan bahwasanya wanita itu diibaratkan seperti bir. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya memang begitulah, kalau manusia tidak bermoral, manusia yang dilingkupi dengan keserakahan, angkara murka, tidak berpedoman kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka perilakunya pun seperti itu. Apalagi dengan finansial ya kan, dengan finansial yang kecukupan, maka akan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi basic dalam dirinya itu tidak ada yang namanya agama. Ya, kita tahu bahwa agama yang betul-betul dari Allah itu hanya Islam. Yang lain itu kan sekte ya, ciptaan manusia. Jadi rekayasa manusia lah istilahnya itu. Jadi bukan agama. Makanya perilakunya akan seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya, itu ya seperti itu. Bapaknya itu Ahok itu kan dulu menistakan Al-Quran, melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 itu, yang akibatnya menjadi bumerang bagi dia sendiri. Padahal maksudnya dia itu ingin mengambil simpati masyarakat Indonesia ini agar simpati kepada dirinya. Padahal waktu itu dia punya misi untuk menjadi RI 1 dari orang sipit, orang yang bukan pribumi. Dia itu seorang pendatang dari Tiongkok sana yang memang sengaja dikirim di Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya teman-teman bisa mengembangkan lah, saudaraku semua bisa mengembangkan misi dan
misi-misinya dia itu seperti apa ya, berduet dengan Mr. Jokowi waktu di DKI 1, yaitulah makar dari Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, jelas itu tentang bapaknya. Sekarang anaknya yang menyamakan wanita itu seperti bir, jadi ada masanya, ada kadaluarsanya. Ini luar biasa. Jadi wanita itu sebagai yang penentu ya, baik buruknya seseorang itu karena wanita ya. Wanita itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Wanita itu adalah pendidik bagi anak-anaknya. Tapi bagi anak Ahok ini, wanita itu tak ubahnya hanya sebuah permainan, sebuah mainan pemuas nafsu dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Alhamdulillah min dzalik. Jadi bagaimana kalau kita mempermainkan wanita, sama saja kita mempermainkan seorang ibu. Sampai-sampai jelas hukumnya. Orang yang mempermainkan wanita itu adalah manusia-manusia atau laki-laki yang biadab, laki-laki yang tidak punya kasih sayang, laki-laki yang hanya mementingkan hawa nafsunya. Jadi dia lupa akan jati dirinya bahwa dia terlahir dari seorang wanita. Itulah kelakuan mereka, kelakuan orang-orang komunis, kelakuan orang-orang yang memang dididik untuk menjadi brutal, dididik untuk menentang aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh Allah. Luar biasa. Jadi mulut besarnya itu sama dengan bapaknya. Jadi kesombongan itu diperlihatkan. Ya itulah. Memang bangsa itu memang bangsa yang merusak, bangsa perusak. Mata sipit, muka lebar seperti tameng yang ditempa, berkulit kemerahan. Itu sudah ada dalam hadisnya. Makanya luar biasa sekali anak Ahok ini. Jadi wanita dilecehkan ya, disamakan dengan bir. Wanita ada kadaluarsanya. Kalau laki-laki semakin tua semakin matang, kalau perempuan semakin tua semakin enggak karu-karuan apa gimana itu. Masya Allah, luar biasa. Oke. Kemudian jenderal kita ya, pangap kita, panglima kita yang digugat di pengadilan ya, dengan statementnya ya, bahwa yang membolehkan keturunan PKI atau yang terlibat PKI itu boleh masuk boleh masuk ke dalam TNI. Ini semakin membuat kita ini semakin jelas ya, kita ini menjadi pemikiran kita selama ini terjawab sudah ya, sebenarnya ada apa gitu, ada apa. Jadi untuk mengubah ideologi di Indonesia ini ya, Indonesia ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, makanya akan dirubah-rubah ya kan gitu. akan dirubah-rubah dengan ideologi komunis, karena kita tahu bahwa rezim kita ini ngeblatnya pada Tiongkok ya, negara komunis yang biadab. Yang namanya komunis itu nggak ada yang nggak biadab. Rusia, Soviet itu biadabnya luar biasa, membunuh orang semaunya, memperkosa orang ya kan? Menyerobot tanah orang, menyerobot tanah milik orang. Itu di mana-mana yang namanya negara komunis seperti Pol Pot dan lain sebagainya itu kejam sekali, kejam, tidak punya peri kemanusiaan, karena tidak punya pedoman hidup. Orang itu kalau tidak punya pedoman hidup maka perilakunya seperti iblis. Dan iblis pun sebenarnya nggak seperti itu. Iblis itu sangat takut kepada Allah. Hanya kesombongan dia ya, kesombongan iblis, tidak mau menghormati, tidak mau menghargai Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis itu tidak sekejam manusia-manusia komunis itu. Iblis itu hanya menyeru, mengajak. Untuk apa? Untuk menjadi pijakan nanti ketika dia di neraka jahanam, supaya iblis itu ada paling atas pijakan-pijakan itu oleh manusia-manusia yang mengikuti seruannya. Itulah negara kita yang maju, makmur, negara kita yang subur ini, negara kita yang sudah berlandaskan
apa namanya syariat Islam ini akan di bumi hanguskan, akan dirubah menjadi sebuah negara komunis oleh gerombolan-gerombolan itu. Ini dimulai sejak tahun 1948 hingga terjadi gerakan G30 SPKI tahun 65. Kemudian di rezim Orde Baru itu mereka bergerilya, yaitu underground, dengan sistem underground, menggalang kekuatan melalui bawah tanah. Akhirnya setelah reformasi mulai menyusup, akhirnya dornya ya, meledaknya di zaman sekarang, di zaman rezim ini. Ya ini semua ini memang sudah big design ya, semua ini memang sudah direncanakan dari awal. Bagaimana Indonesia ini supaya negeri kita ini supaya menjadi negara yang berhaluan komunis. Padahal komunis di luar negeri itu sudah tidak laku. Bahkan Rusia sendiri sudah tidak mau menggunakan ideologi komunis. Bahkan demokrasi pun mulai dicampakkan di Eropa dan Amerika. Tapi Indonesia ini masih saja menggunakan ideologi itu. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu sudah mulai melek matanya bahwa sesungguhnya hukum atau sistem yang paling benar, sistem yang paling menguntungkan, sistem yang semuanya itu bisa menjadi sebuah negara yang adil dan makmur itu hanya dengan sistem Islam. Itu mereka semua, para peneliti, para profesor itu semua pada mengatakan seperti itu. Walaupun mereka belum ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Ini nyata. Bahkan ada beberapa dokter yang dengan meneliti Al-Quran akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Jadi insya Allah negeri kita ini tidak akan bisa untuk dirubah. Yang ada janji yang sudah ditetapkan oleh Allah itu akan segera terlaksana, yaitu munculnya Imam Mahdi, munculnya Satrio Paningit. Ya walaupun apa namanya mereka melakukan manuver-manuver dengan berbagai macam cara, tapi insya Allah tidak akan bisa karena kita sudah mendekati tahun 2024. Jadi mereka selalu melakukan blunder karena mereka ketergantungan ya. Rezim ini rezim ketergantungan, rezim yang tidak punya kedaulatan, rezim yang menjongoskan diri, rezim yang apa namanya mengabdi, mengiblat kepada negara orang, negara lain yang notabene negara itu adalah negara biadab, yaitu negara komunis Xi Jinping. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ya, ini pejabat-pejabat di rezim ini memang apa ya IQ jongkok atau sumbu bandar. Dengan naiknya BBM kalau Pertamax menjadi 12.500 ya, katanya solusinya adalah jalan kaki dan naik sepeda ontel. Ini pernyataan seorang pejabat ya, seorang pejabat negara pejabat negara teras ring 1 yang konyol. Masya Allah, kita harus mengatakan apa? Kalau kita mengatakan GUBLOK itu kan rasa-rasanya kayak gimana, kan kasihan ya seorang pejabat yang anggota kabinet yang terhormat, bajunya melipit, jasnya juga disetrika indah sekali ya kan? Dasinya juga mahal, mobilnya juga mewah, sepatunya mengkilap, tapi bahasanya seperti itu, bahasa yang menurut anak kecil saja sudah bisa menilai bahwa bahasa seperti itu adalah bahasa gilani ya. Menanggapi kenaikan BBM mengatakan solusinya naik sepeda atau jalan kaki. Nah, ini jadi kemarin kita sudah disuguhi lelucon ya kan, dengan kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga pokok makanan ya kan, yang diucapkan oleh Wapres kita ya Mbah Ma'ruf ya, bahwasanya kita cukup makan
dua pisang itu sama seperti satu porsi makanan pokok, makanan nasi. Ya, ini indah sekali. Memang bahasa-bahasa ini indah sekali. Inilah akibatnya apabila sebuah negara dikelola bukan oleh ahlinya. Nah, sudah bukan oleh ahlinya, dikelola oleh orang-orang yang menjongoskan diri kepada bangsa lain. Nah, ini luar biasa kan. Jadi statement-statement mereka itu memang membuat kita itu gemuyu ya, gemuyu. Jadi kita ini akan terbahak-bahak dengan bahasa ngapaknya gemuyu kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Makan pisang 2 cukup, kan bisa kenyang. Naik BBM naik, solusinya jalan kaki. Berarti yang sudah punya motor, punya mobil, ya sudah pada jalan kaki, atau mobilnya, motornya dijual pada para pejabat ya. Ya beli sepeda ontel atau kemana kan gitu. jadi apa, tanggapan dari pejabat kita ini membuat kita ini menjadi masuk angin ya. Jadi perut kita ini menjadi pusing ya kan, karena ya itu, karena ya apa namanya, pejabat kita itu orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa, atau orang-orang yang hanya taklid buta, orang-orang yang hanya monggo monggo. Ada juga lucu-lucu memang, ada rapat entah rapat apa gitu, yang lain pada saling berdebat ya, saling baku debat masalah entah yaitu masalah carut marut. Ini malah nonton film BLUE, nonton film BLUE yang sedang jilat-jilat. Masya Allah, luar biasa. Ini kelakuan mereka itu memang membuat kita yaitu tadi gemuyu kan gitu ya. Ya harus bagaimana lagi ya kan, karena diawali dari kardus yang digembok ya, diawali dari nyemplung ke got, kemudian kardus yang digembok, ya akhirnya akan seperti ini. Yang namanya kardus itu kan ya walaupun kena apa namanya walaupun digembok kena air ya bobol-bobol aja, kena cutter itu pasti. Jadi dari awal kita ini sudah disuguhi hal-hal yang lucu. Nah itu. Kemudian apalagi, demo di Sri Lanka. Sri Lanka itu sekarang terjadi huru hara juga. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Memang imbasnya memang akan terus menerus. Dengan Rusia yang mulai agresif menyerang Ukraina, nah ya kita tahu Ukraina itu kan dulunya Soviet, imbasnya itu akan kemana-mana. Yang dimulai dari Indonesia. Indonesia itu kan, Indonesia semakin carut marut dengan banyaknya mahasiswa yang tumpah ruah, walaupun media-media mainstream itu nggak berani menayangkan ya kan gitu. Jadi Sri Lanka itu menteri perdagangan atau perekonomian itu mengundurkan diri karena ya itu terjadi gejolak kenaikan harga pangan atau apa ya. Jadi luar biasa Sri Lanka itu, dan Sri Lanka itu memang sudah terjebak oleh rentenir Tiongkok ya kan. Dia punya hutang pada Tiongkok ya, akhirnya inflasi mungkin bahkan sampai deflasi ya kan gitu. Luar biasa. Kemudian kabar terbaru utang Indonesia yang sudah tembus 7.000 lebih. Ini sangatlah belkedesben ya kan gitu. Hutang yang 7.000 triliun lebih ini semakin mencekik. Makanya ternyata kan jelas kenapa segala sesuatunya pada naik. BBM naik, Pertalite yang sebentar lagi akan tidak ada ya. Seperti kenaikan Pertalite dulu premium nggak naik, ada ujung-ujungnya juga premium hilang. Saat ini juga begitu, Pertalite nggak naik, Pertamax yang naik, ujung-ujungnya nanti Pertalite hilang juga. Ini kan gitu. Hutang 7.000 lebih triliun, 7.000 lebih triliun, mau dibayar pakai apa? Sedangkan rupiah yang diedarkan tidak ada 1.000 triliun. Kalau hutang 7.000 triliun, uang rupiah yang diedarkan misalnya ini ada 10.000 triliun dengan backup emas yang jelas, maka hutang itu akan terbayar.
7.000 triliun, belum bunganya ya. Bunganya itu kemarin itu sudah 373 triliun ya. Ini mau dibayar pakai apa ya? Rumor-rumor itu kan akhirnya menjadi jelas ya kan. Semua ini akan terungkap di akhir fase keempat ini, semuanya terungkap ini, karena ini fase pembuktian, bukti wujud maujud, bukti nyata, siapa yang salah siapa yang benar ini akan terungkap semua. Nah, tentang fitnah Habib Rizik pun sudah terungkap, dalangnya itu saja. Dalangnya itu saja, cat mesum, terus kilometer 50, dalangnya itu saja, jelas. Kita semua bisa menebak kan, yang tadi saya katakan, ada A, ada HP ya, jelas lingkup-lingkup itu aja, Ahok dan lain dan kerucu-kerucunya itu ya memang itu ya, didanai oleh Sinar Mas Group ya, itu 9 naga para sipit semuanya itu. Semua akan terungkap dan jelas, gamblang, pasti itu tidak akan tidak. Karena apa? Allah sedang memproses bagaimana dunia ini akan dipimpin dengan cara yang Allah kehendaki, dengan memunculkan Satrio Paningit atau Imam Mahdi. Ya makanya carut marut di Indonesia ini memang ya campur tangan Allah. Ini desain dari Allah ya kan. Allah sedang mendesain bagaimana para pelaku angkara murka ini akan dibinasakan, akan dilenyapkan. Bahasanya surat turojo ningrat lebur tining pastuti idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, seiman setauhid seakidah, kita tetap suarakan kebenaran walaupun terasa pahit, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita diskriminasi. Tapi nanti akan kebalik, mereka itu akan terkucil, akan tereliminasi sendiri, akan malu sendiri, akan merengek-rengek sendiri, akan memohon-mohon sendiri, akan nangis-nangis sendiri, kan gitu. Dan berita-berita yang kita dengar, berita-berita yang kita lihat itu semua sudah mengarah ke situ. Walaupun menang juga masih selalu bikin acara yang baru, selalu bikin acara, tapi acara yang blunder dan blunder. Ya kan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Oke, sahabatku semua, saudaraku semua, itu yang bisa kami sampaikan ya, karena kita ngobrol-ngobrol ya, ngalor ngidul ya. Saya yakin teman-teman tahu apa yang saya bicarakan ini bisa menangkap lah, karena pembicaraanku ini ya memang agak tak rubah agak semi guyonan seperti ini, karena keseriusan yang kemarin mengakibatkan centang merah ya. Ya saya akan sertakan video-video ataupun berita-berita, link-link berita-berita dari media-media yang ya entah yang bisa dipercaya entah tidak, yang jelas kita gunakan akal pikiran kita ya, seperti dalam ujung-ujung ayat la'alakum tatafakkarun ya, kita selalu berpikir, karena Allah juga memerintahkan ya kepada kita untuk ikra, artinya kita berpikir, membaca situasi, arahnya kemana ya, arah dan tujuannya kemana, karena mereka itu melakukan tipu daya iblis ya kan gitu. Tapi Allah juga sudah memberi bocoran bahwasanya tipu daya iblis itu sesungguhnya lemah. Makanya tipu daya atau rekayasa atau pencitraan atau apalah namanya dari para penguasa zalim, para penguasa angkara murka itu lemah. Karena apa? Mudah dibaca arahnya, kan gitu. Muter aja ke situ, mulek. Karena apa? Memang Allah sudah mengatakan bahwa tipu daya iblis itu lemah. Jadi tipu daya setan itu lemah. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya setan itu dari golongan jin dan manusia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mari silahkan dikritik, silahkan dibenahi, silahkan diberi masukan, karena saya juga
bukan manusia super, saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.